Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sugiarti dengan NRP 50012111101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bab yang ada di mata kuliah Kimia 2, yaitu kimia unsur. Jadi kimia unsur itu merupakan zat yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Dengan kata lain, kimia unsur itu merupakan bahan dasar yang terkecil yang menyusun semua materi yang unik atau memiliki sifat karakteristiknya sendiri yang berbeda untuk setiap unsur lain. Jadi jenis kimia unsur diantaranya adalah yang pertama ada logam, yang kedua non-logam, dan yang ketiga itu metaloid. Untuk jenis yang pertama yaitu logam, berdasarkan sifat fisiknya, logam itu yang pertama mengkilap, yang kedua penghantar listrik dan panas yang baik, yang ketiga pada suhu dan tekanan normal berwujud padat kecuali Hg, dan yang keempat dapat ditempa menjadi bentuk yang lain. Untuk selanjutnya adalah sifat kimia. Jadi sifat kimia logam itu dikaitkan dengan potensial ionisasi, yaitu kecenderungan melepas elektron membentuk ion positif. Dan keelektronegatifan yang merupakan kecenderungan menarik elektron. Ditinjau dari konfigurasi elektron, unsur-unsur logam cenderung melepaskan elektron atau memiliki energi ionisasi yang kecil dan kurang elektronegatif. Terkait dengan potensial ionisasi dan keelektronegatifan, maka sifat logam dalam periode unsur diantaranya adalah yang pertama, dalam satu periode, sifat logam berkurang. Yang kedua, dalam satu golongan, sifat logam itu bertambah. Selanjutnya, logam itu dapat membentuk oksida yang bersifat basa, bereaksi dengan asam membentuk garam, dan yang terakhir, jika dilarutkan dalam air, menghasilkan ion OH. Beberapa contoh unsur logam diantaranya adalah aluminium, barium, besi, emas, kalium, kalsium, kromium, magnesium, mangan, natrium, dan nikel. Untuk jenis yang kedua yaitu non-logam. Jadi berdasarkan sifat fisiknya, jadi sifat fisik dari non-logam ini kebalikan dari sifat-sifat logam. Dalam bentuk padat, non-logam ini bersifat rapuh sehingga tidak dapat dibentuk atau tidak elastis dan juga tidak dapat ditarik seperti kawat. Selanjutnya, non-logam ini bukan penghantar listrik atau penghantar panas yang baik. Beberapa contoh non-logam diantaranya adalah belerang, bromin, fluorin, fosforus, helium, hidrogen, karbon, klorin, neon, nitrogen, oksigen, dan iodin. Selanjutnya adalah kegunaan dari unsur non-logam. Jadi tanpa kita sadari, unsur non-logam ini sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah sulfur, yang digunakan untuk membuat insektisida dan mengeraskan karet untuk ban mobil. Yang kedua ada hidrogen, yang digunakan untuk bahan bakar roket, membuat margarin dan mengisi balon udara. Yang ketiga ada oksigen yang digunakan untuk bernafas dan pembakaran. Yang keempat ada nitrogen yang digunakan untuk membuat pupuk, pendingin nitrogen cair. Yang kelima ada argon yang digunakan untuk mengisi balon lampu pijar. Yang keenam ada karbon yang digunakan untuk grafit untuk mengisi pensil, pembuat baja, dan pembuat roket. Dan intan untuk perhiasan dan pemotongan logam atau kaca. Yang ketujuh ada klorin yang digunakan untuk membuat plastik dan membuat pemutih. Dan yang kedelapan ada iodin yang digunakan sebagai bahan pembuat antiseptik. Untuk jenis yang ketiga yaitu metaloid. Jadi berdasarkan sifat fisiknya, metaloid itu memiliki sifat baik sebagai logam maupun non-logam. Lebih rapuh dibanding logam, kurang rapuh dibanding non-logam. Jadi berada di tengah-tengahnya. Selanjutnya, metaloid ini bersifat semikonduktor terhadap listrik dan beberapa berkilau seperti logam. Untuk sifat kimianya, diantaranya adalah sebagai non-logam saat bereaksi dengan Na, sebagai logam saat bereaksi dengan F, serta reaktivitas metaloid ini tergantung pada reaktivitas unsur lain saat bereaksi. Untuk beberapa contohnya diantaranya adalah boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, dan polonium. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.